menggunakan pucuk atau daun rontal, kita bisa menggunakan daun kelapa muda. Dan yang kedua adalah pisau. Jadi pisau ini nanti digunakan untuk mengiris atau memotong pucuk ini atau daun rontal ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan daun pucuknya menjadi bagian-bagian kecil, ya kira-kira ukurannya sekitar 2 atau 3 cm. Jadi kalau lebih silakan sesuaikan dengan panjang atau besar dari daun rontal yang akan kita gunakan. Oke, sebelum mulai kita lipat dulu buat simpul. Simpulnya jangan simpul mati, jadi simpulnya simpul biasa saja nanti, karena ini akan kita buka nanti. Pucuk atau daun rontal, jadi kita buat bulu. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kemudian setelah ini kita ambil, kita taruh, kita ambil dua simpul atau dua rontal yang sudah dibuat simpul. Jadi yang pertama adalah kita masukkan ini atas, ini bawah, ini bawah. Jadi biar tidak salah nanti. Jadi ini atas, ini bawah, ini bawah. Kita masukkan yang atas paling kanan ini ke dalam. Kemudian kita jepit. Nah, kita jepit. Kemudian setelah jepit, yang menjepit di sebelah kiri kita geser ke kiri. Jadi berada di tengah-tengah antara kedua helai daun pucuk ini. Jadi dia ada di tengah-tengah. Udah, setelah itu ini diangkat. Yang paling luar dari ketiga ini, yang sebelah kanan diangkat. Kemudian ini sekali lagi ini diangkat. Kemudian ini dimasukkan. Nah, ini sangat penting sekali dipahami, karena kalau salah nanti lipatnya tidak akan bagus, nanti tidak akan sempurna. Selebalnya itu akan menep. Nah, jadi bentuknya seperti ini yang benar awal. Kemudian setelah ini di atas, ini di bawah. Kemudian kita buat segitiga atau bucu. Jadi yang di kiri yang di dalam melengkung ke kanan. Kemudian yang di atas melengkung ke kiri sehingga membuat segitiga atau bucu. Ingat, yang di kanan di atas. Kalau yang di kanan di bawah berarti harus diulangi agar tidak ngenap nanti. Kemudian yang di kiri di bawah ini masuk ke atas. Kemudian yang di kanan di bawah dia masuk dari bawah kemudian ke atas membentuk simpul. Ya, membentuk anyaman. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat lagi seperti rangkaian yang pertama, yaitu kita buat yang di dalam geser ke atau melengkung ke kanan, kemudian yang ini yang di kanan melengkung ke kiri, jadi kebalikannya. Tetap yang ini di atas, ini di bawah, tidak boleh salah. Kemudian ini juga ke atas, kita buat anyaman di sini. Ini dari bawah, yang di kanan bawah, dari bawah ke atas. Nah, kalau sudah seperti ini kita gabungkan biar menjadi satu. Caranya menggabungkan adalah tarik. Nah, kemudian kita ambil satu sisi. Mau di sini, silahkan. Yang warna bagusnya. Kemudian setelah kita ambil satu sisi, kita buka simpul yang tadi kita buat. Kemudian kita ratakan dia, membentuk dua bentuk. Arahnya adalah ke sana.
ke lurus dengan kita, jadi lurus ke depan dengan kita. Sama seperti tadi, kita buat juga simpul anyaman di sini. Yaitu ini yang di atas, yang di dalam, ini di bawah, ini di luar. Nanti biar bisa membedakan sekali lagi, ini yang di atas di dalam, ini yang di atas di dalam, yang sebelah kanan, dan ini sebelah kiri. Ini di luar. Ini yang di dalam, ini yang di dalam, ini yang di luar. Jadi kita masukkan dulu yang di luar, yang di dalam kanan ke atas. Kemudian yang di luar kiri di atasnya. Kemudian setelah itu yang di luar kanan ini dari bawah masuk dan tarik. Nah, setelah seperti ini kita buat simpul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya biar kita lepas, biar gampang nanti, biar tidak mengganggu yang lainnya pada saat kita membuat. Kemudian kita balik. Setelah ini selesai, kita buat simpul satu saja, kemudian kita balik. Nah, setelah balik kita buka simpulnya yang tadi kita balik. Nah, setelah kita buka juga sama prosesnya. Yang pertama ini yang di luar, ini di dalam, ini di luar, ini di luar, ini di dalam. Kemudian kita pertama itu dari kanan ke kiri, jadi yang di dalam di kanan masuk, kemudian yang di kiri luar ini menutup, kemudian yang di kanan di luar masuk dari bawah, kemudian di kiri menutup. Kita buat simpul. Nah, ini baru satu tahap selesai. Jadi ini simbol cakranya di sini. Jadi ini ujungnya nanti. Ini baru satu, nanti kita buat 4. Kiri dalam, kiri kanan dalam, yang di kiri dulu diarahkan ke kanan, kemudian masuk, kemudian ikat. Kemudian selanjutnya ini juga kita balik, kita buka. Kemudian kita ambil dua-duanya dan kita masukkan lagi seperti tadi, kemudian kita ikat lagi biar lebih memudahkan. Kemudian kita ambil lagi satu. Nah, buat lagi, udah kita anyam. Tadi dan coba segitiga dulu, kemudian buat segitiga lagi. Setelah itu kita lipat, kemudian kita ambil satu sisi, bawa ke depan, kemudian dilepas, kita pasang, kemudian kita ikat lagi. Urutannya sama, jadi urutannya antara satu dengan yang lain itu sama. Dan kita balik, kita buat yang satunya menyerupai yang kita buat pertama. Kita buat lagi, kita ikat.
Oke, setelah kita dapatkan 1, 2, 3, 4, selanjutnya kita akan gabungkan. Jadi keempat ini menjadi satu, membentuk tipat cakra. Caranya adalah yang pertama kita ambil 2 dulu, kita arahkan ke depan, kemudian ini arahnya juga sama, sejajar dengan ini. Kita ambil ini sama ini sama ini, kemudian kita putar. Setelah putar, ini menghadap ke kita, ini menghadap keluar. Kita mulai dari luar dulu. Kita ambil 2, yang ini sama ini, kemudian kita buka ini, yang simpul tadi, yang menghadap keluar. Jadi tujuannya agar tidak simpul ini, tujuannya untuk agar pada saat kita mengulat tidak mengganggu yang lain, sehingga pada saat kita mengulat yang lain tidak terganggu. Oke, setelah kita ambil, kita lihat sama seperti tadi, yang di kanan dalam, ini di kiri bawah dalam, ini kanan luar, ini kiri luar. Kanan dalam dengan kiri dalam. Yang kanan dalam dulu masuk ke atas, kemudian yang kiri luar dia menutup ke bawah. Kemudian yang kanan luar ini dari bawah. Jadi membuat simpul, membuat anyaman. Anyamannya seperti ini. Jadi tidak ngenep antara ini dengan ini tidak ngenep atau tidak sama ya. Setelah itu buat segitiga lagi, segitiga dari kanan ke kiri dalam, ini kanan dalam. Kita mulai dari kiri dalam ke arah kanan, dan ini ke arah kiri. Setelah itu ini yang di luar di atas, ini yang di dalam di bawah, kemudian masuk. Kemudian setelah ini balik. Setelah dibalik, ini sudah ada tempatnya, atau istilahnya sudah ada ruangannya, jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, ini sama ini sama ini. Ruangannya adalah ini, bukan yang di sini. Jadi ini 1, 2. Oke, kita mulai dari sini, dari kiri dulu biar lebih gampang. Kita masukkan ke sini. Sekali lagi ini masukkan ke dalam. Usahakan dilihat anyamannya agar dia tidak ngenep. Jadi antara ini, kalau ini dimasukkan, ini di atas, ini namanya tidak ngenep. Jadi dia mengikat dia. Kemudian setelah itu yang di kanan, diambil, kemudian masukkan dari bawah ke atas. Kemudian ini yang di segitiga, ini dari bawah, yang di segitiga ini kita ambil, kita masukkan. Oke, ini sudah jadi satu step dari tempatnya. Kemudian dibalik, setelah itu dibalik. Nah, kita lihat sekarang, ini yang tadi dengan ini. Jadi yang di dalam diambil, kemudian dibuka simpulnya, kemudian dianyam. Caranya sekali lagi sama. Ini yang di luar, ini di dalam, ini di dalam, ini di luar. Jadi yang di dalam kanan, ini di dalam kiri. Sama seperti tadi, di dalam kanan masuk ke atas ya, menutup yang di dalam kiri. Kemudian yang di luar kiri menutup dia yang masuk tadi. Kemudian yang di dalam, di luar kanan dari bawah ke atas. Nah, setelah seperti ini kita buat segitiga, kita buat bucu ya kalau bahasa Balinya. Lanjut mulai dari yang kiri dalam, dan ini kanan dalam. Mulai dari kiri dalam kita masukkan, kemudian kanan dalam menutup membentuk segitiga lagi seperti ini. Kemudian ini yang di luar dari bawah, kalau ini sudah dari atas, ini dari bawah. Kemudian ini yang menyesuaikan dengan jalannya yang sudah dibuat, sehingga membentuklah seperti segitiga.
ya bucu yang tadi. Kemudian carikan tempatnya adalah kita lihat saja, ini bukan, kalau ini nanti setelah prosesnya selesai. Jadi kita tarik, nah tempatnya adalah di rongga sini, 1 2 3 4. Ini adalah tempatnya dari ini. Kemudian yang ini tempatnya adalah di 1 2 3 4, sama tempatnya. Oke, kita mulai dari kiri dulu. Ambil yang di dalam, kemudian masukkan, menyesuaikan dengan anyaman di sini. Kalau ini di dalam, ini di luar, berarti ini dari dalam. Kemudian masuk, kemudian sini dianyam. Oke, sekali lagi yang di sini kita dari luar, kita masukkan, sesuaikan dengan bentuk dari lipat kita. Kemudian masuk ke dalam. Nah, seperti ini sudah satu rangkaian sudah selesai, tinggal yang di kanan sekarang. Caranya juga sama, kita ambil dari dalam atau dari luar, terserah. Jadi saya ambil, coba contohkan dari dalam, misalnya masukkan, sesuaikan dengan alurnya ini. Kemudian yang di sini juga sama, kita tarik. Nah, setelah itu yang ini yang dari luar kita ambil, kemudian kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kemudian yang kedua yang dari sini saudaranya tadi, nah, kita masukkan juga. Oke, itu yang pertama sudah jadi, kita lihat. Nah, ini sudah setengah ini jadi dari rangkaiannya. Oke, setelah itu kita ambil lagi yang kedua. Nah, sama juga, jadi kita hadapkan dia, kemudian saling berhadapan. Kemudian setelah itu diambil satu rangkaian, diambil ini misalnya kita taruh ke depan. Kemudian kita buka satu yang sama yang tadi kita pegang, kemudian kita buat rangkaian. Ya, sama. Ini yang kanan dalam, ini kiri dalam, ini kan kiri luar, ini kanan luar. Oke, yang dalam dulu masukkan ke atas. Kemudian ini menutup, kemudian ini dari bawah ke atas, kemudian tarik. Nah, setelah seperti ini buat bucu lagi. Dari dalam dulu, yang di kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kemudian yang di kiri juga menutup, di kanan dari bawah. Oke, masukkan juga. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah tinggal kita buka saja stepnya. Caranya adalah kita lihat di sini. Nah, ini tempatnya adalah di sini. Kemudian ini tempatnya di sini. Kemudian ini di sini. Oke, mulai dari kiri dulu. Boleh, silakan, yang mana aja boleh. Ini kita masukkan, kemudian yang ini di luar juga dimasukkan. Ya. Jadi intinya membentuk anyaman. Jangan sampai ngenap. Ngenap itu artinya sama dia. Ini dari bawah, ini dari bawah, itu ngenap namanya. Ya. Kemudian dari atas sekarang ke kanan. Ini sudah selesai satu rangkaian. Sekarang kalau sudah dibalik, setelah dibalik kita ambil dua juga sama, ini dan ini. Nah, kita buka. Setelah kita buka, kita buat yang seperti tadi, yang di dalam dulu kita masukkan, kemudian yang di luar kita masukkan. Oke, setelah itu kita buat segitiga. Ini yang di dalam dulu kita buat segitiga, kemudian setelah itu kita masukkan ke lubang yang sudah ada, yang sudah kita buat tadi. Ya, ini lubangnya 1 2 3 4. Mulai dari kanan dulu, lihat ini kanan di luar dimasukkan, kemudian yang masukkan ke lubang yang satunya lagi. Oke, selanjutnya yang sebelahnya kita masukkan juga, kemudian dimasukkan lagi ke lubang yang satunya. Oke,
anggaplah dia anyaman. Nah, setelah itu kita masukkan juga di sini. Kita masukkan sama seperti tadi. Kita lihat. Sesuaikan, jangan salah, nanti jangan seperti ini. Kalau silang seperti ini berarti salah. Disesuaikan, harus lurus. Kemudian masuk ke sini. Nah, kemudian setelah itu kita buat yang satunya lagi, masukkan. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, setelah kita buat dua seperti ini, jadi kita gabungkan. Caranya menggabungkan adalah kita lihat ini yang ada simpul-simpulnya, kita jadikan satu. Caranya adalah dipadukan antara satu dengan yang lain, ini dengan ini dengan ini. Nah, kita buka dulu satu simpul saja. Kita buka simpulnya, kita ambil, udah sama seperti tadi, kita anyam. Jadi stepnya itu sama dari pertama sampai terakhir. Kemudian kita buat simpul segitiga, bukan simpul ya, buat lucu atau segitiga. Nah, kemudian dibalik biar lebih gampang. Setelah dibalik, kita lihat arahnya adalah ini. Sudah ada tempatnya yang ini, kemudian yang ini juga sudah ada tempatnya di sini. Oke, sekarang dimasukkan, kembali. Sekarang ini juga sama seperti tadi, cuma dia prosesnya lebih lama yang ini. Stepnya sama dari awal sampai selesai. Kemudian setelah itu dibalik. Nah, kita ambil ini dua yang ada simpulnya, kemudian yang satunya lagi. Kita buka simpulnya, kita mulai dari dalam, kita buka, kemudian kita masukkan satu, dua. Buat simpulnya, buat segitiga satu sudah. Setelah buat segitiga satu, sama seperti tadi, kita buka. Ini akan terlihat jalannya, yaitu kalau yang ini jalannya 1, 2, 3, 4. Kalau yang kanan nanti 1, 2, 3, 4. Jadi kita mulai dari yang kanan. Masukkan, kemudian masukkan. Jadi 2 step. Kalau menggabungkan itu 2 step. Kalau dia membuat pertama itu cuma 1 step saja. Setelah itu yang kedua ini kita ambil, kemudian kita gabungkan dengan yang lain. Oke, nah ini salah ini. Ini dia menep itu artinya sama dia. Ini 1, 2, 3 ini sama. Jadi ini yang salah. Jadi kita tarik yang di tengah. Kalau seperti ini, kita lihat. Kemudian kita buka. Modelnya biar seperti ini. Nah, ini sudah tidak menep lagi. Sekarang yang di kanan. Setelah itu kita ambil yang di tengah ini, yang satu ini kita buka. Di dalam, kemudian kita masukkan. Oke, ini sudah step hampir selesai, tinggal lagi satu, kita gabungkan.
modelnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gabungkan yang satunya lagi, yaitu ini yang belum, yang masih ada simpulnya. Caranya adalah kita dapatkan, kemudian kita balik. Kita lihat ini simpulnya, jadi ada 4. Jadi kita ambil yang simpul dulu, yang di atas, kemudian kita buka yang simpulnya. Sama seperti set yang tadi, yaitu caranya adalah kita buka seperti ini. Jadi caranya itu adalah sekali lagi kita buka seperti ini, kemudian kita pegang, kemudian kita balik. Ini bisa kelihatan di sini. Karena ini terlalu banyak di sini, biar lebih gampang dari sini juga. Oke, kita balik lagi ya. Jadi kita ambil, kemudian yang di dalam ini di dalam, sama kita dibuat anyaman di sini. Nah, setelah dianyam, disambung secara dianyam, kemudian buat segitiga satu saja. Setelah itu kita gabungkan. Sama juga tempatnya. Kalau ini dia di sini 1, 2. Kalau ini dia di sini 1, 2. Ini sudah ada tempatnya, lurus dia ke pojok, bukan ke sini tapi ke sini. Kemudian yang satunya kita buat lagi ya. Setelah itu yang satunya lagi kita lagi ini, dan ini yang satunya kita masukkan. Sekarang yang satunya lagi kita balik ya, buka ini anyamannya, kemudian kita anyam lagi ya, kita gabungkan istilahnya, bukan anyam ya. Kita gabungkan, kemudian buat segitiga lagi ya. Setelah buat segitiga, kita lihat tempatnya, di mana tempatnya sama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan ya, kita lihat yang di sampingnya jangan sampai ngendap atau sama, disesuaikan, kemudian tidak boleh disilang juga biar nanti hasilnya maksimal. Kita masukkan lagi, terus kita masukkan di sini. Kemudian setelah itu yang sebelah kiri juga sama prosesnya, masukkan lagi. Kemudian ini kita masukkan dari bawah. Kemudian masukkan ke sini. Oke, ini sudah jadi rangkaiannya. Jadi badannya tinggal kita tarik-tarik biar rapat dia. Kita tarik sedikit, jangan putus, sesuaikan saja dengan kondisi. Atau istilahnya balinya itu dikenal dengan namanya dipepet atau dirapatkan. Rapatkan dulu, nanti ini akan diisi beras atau nasi busuk sebagai rangkaian dari upacara. Kadang dipakai caru, ada juga dipakai untuk pedalan dan sebagainya. Nah, ini sudah satu rangkaian sudah selesai, tinggal kita buat kakinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah dalam pembuatan kakinya itu harus lurus dia. Ini harus lurus ke sini, tidak boleh ke sini. Atau ini mau ke sini atau ke sini. Jadi lurus dia. Kemudian ini mengarah ke kita, ini mengarah ke depan. Caranya adalah ini mengarah ke kita, ini adalah mengarah ke depan. Jadi kita buka. Kemudian yang ini yang di kanan, ini yang di kiri dalam, masuk
kanan dalam masuk ke kiri, kemudian yang di kiri dalam, yang di kiri luar menutup buat anyamannya. Ini juga sama. Kemudian setelah ini kita balik, jadi 2 kali dia lebih gampang. Kemudian di simpul terakhir, simpulnya ini simpul mati, jadi karena ini tidak terbuka. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita rapitkan. Bentuk tipat cakra yang kita buat tadi itu adalah seperti ini. Nah, ini semestinya dirapatkan kembali, tapi ini sudah membentuk dia tipat cakra. Kenapa dia disebut tipat cakra? Karena ini ada segitiga-segitiga seperti ini, jadi dia membentuk seperti sebuah cakra. Cakra itu ada 4, kemudian oke. Itulah sedikit tutorial tentang bagaimana membuat tipat cakra sebagai sarana upakara upacara dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu terutama di Bali. Jadi tipat cakra ini sering digunakan untuk pelaksanaan upacara Buddha Yajna, terutama pada saat bercaru dan upacara yang lain. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Tetap ikuti tutorial yang lain. Ingat, jangan lupa subscribe dan berikan komentar di